Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran elektronika analog. Rekan-rekan sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan membahas satu pembahasan terkait dengan JFET, yaitu bagaimana menentukan titik kerja pada pembiasan, yaitu bias pembagi tegangan. Rekan-rekan sekalian, apa manfaatnya kita bisa menentukan titik kerja dari JFET? Ketika kita mampu menentukan titik kerja dari JFET, maka ini akan memudahkan kita untuk merancang suatu rangkaian sesuai dengan fungsi dari rangkaian yang kita inginkan. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan mulai pembahasan kita, yaitu bagaimana cara menggambarkan titik kerja JFET pada pembiasan, yaitu bias pembagi tegangan. Langkah yang pertama, untuk menggambarkan titik kerja JFET, maka kita tentukan terlebih dahulu titik cut off dan titik saturasi dari JFET. Titik cut off yaitu titik di mana JFET ini tidak mengalirkan arus. Arus dari drain ke source ini sama dengan 0. Jadi titik cut off adalah titik di mana JFET ini tidak mengalirkan arus dari drain ke source. Arus IDS sama dengan 0. Arus IDS sama dengan 0 ini akan dapat tercapai ketika VGS nilainya sama dengan V pitch off. Apa itu V pitch off? V pitch off adalah tegangan VGS yang menyebabkan JFET ini dalam keadaan cut off atau IDS sama dengan 0. Pada rangkaian kali ini, nilai V pitch off sesuai dengan desain yang kita inginkan, yaitu berharga minus 1 volt. Nilai V pitch off adalah nilai konstanta, ini adalah nilai tetapan, yang mana ini bisa dilihat di datasheet dari masing-masing tipe JFET. Pada rangkaian ini nilai V pitch off-nya adalah minus 1 volt, sehingga nilai VGS-nya sama dengan minus 1 volt. Ini adalah nilai cut off dari JFET, di mana IDS sama dengan 0, VGS sama dengan nilai V pitch off yaitu minus 1 volt. Kemudian yang kedua adalah titik saturasi. Titik saturasi adalah titik di mana IDS ini sama dengan IDSS, atau IDS ini berharga maksimum. Jadi titik saturasi ini adalah titik di mana arus yang mengalir dari drain ke source ini adalah arus maksimum, atau berharga sama dengan IDSS. Pada desain kali ini nilai IDSS sama dengan 10 mA. Nilai IDSS ini adalah nilai tetapan, adalah nilai konstanta, yang mana nilai ini sudah ditetapkan sesuai dengan datasheet dari masing-masing tipe dari JFET, sehingga didapatkan nilai IDS sama dengan nilai IDSS yaitu sebesar 10 mA. Pada kondisi saturasi ini, tegangan pada gate source atau VGS itu sama dengan 0. Ini adalah titik saturasi, yaitu titik di mana IDS itu berharga maksimum sama dengan IDSS yaitu 10 mA dan VGS sama dengan 0. Kemudian dari titik cut off dan titik saturasi yang sudah kita tentukan berdasarkan karakteristik dari JFET, maka dapat kita gambarkan dalam kurva, yaitu hubungan antara VGS dan IDS. Didapatkan titik cut off di mana VGS sama dengan V pitch off yaitu minus 1 dan IDS sama dengan 0. Kemudian titik yang kedua adalah titik saturasi, di mana titik saturasi ini nilai IDS sama dengan nilai IDSS yaitu 10 mA. Ini adalah cara kita menggambarkan titik cut off dan titik saturasi pada JFET, di mana nilai IDSS-nya adalah 10 mA dengan tegangan V pitch off-nya sama dengan minus 1 volt. Rekan-rekan sekalian, setelah kita dapatkan titik cut off dan titik saturasi, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai IDS, yaitu arus yang mengalir dari drain ke source. Berdasarkan
hubungan antara IDS dengan VGS, nilai IDS ini dirumuskan dengan IDS sama dengan IDSS dikali 1 dikurangi VGS per V pitch up dikuadratkan. Dari rumus hubungan antara IDS dengan VGS ini, maka kita bisa ketahui nilai IDS yaitu dari IDSS. Nilai IDSS sudah diketahui sebesar 10 mA. Kemudian dikalikan 1 dikurangi VGS. VGS belum diketahui. Kemudian nilai V pitch up-nya ini sudah diketahui yaitu sebesar minus 1 volt. Karena pada persamaan ini ada dua variabel yang berbeda yang belum diketahui, yaitu IDS dan VGS, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu kita mencari terlebih dahulu nilai VGS-nya. Tegangan gate dan source atau VGS ini adalah tegangan pada gate dikurangi dengan tegangan pada source. Sesuai dengan hukum Kirchhoff bahwa sigma tegangan pada loop tertutup jumlahnya sama dengan 0, yaitu V gate sama dengan VGS ditambahkan dengan VS. Maka untuk mencari tegangan VGS kita cari terlebih dahulu yaitu tegangan pada gate. Tegangan pada gate atau V gate ini sama dengan VRB. Kalau kita amati pada rangkaian, pada hakikatnya tegangan pada gate yaitu tegangan yang diukur dari kaki gate ke ground ini sama dengan tegangan yang ada di RB atau VRB. V gate ini adalah hasil pembagi tegangan yaitu tegangan VCC 10 volt dengan konfigurasi RA dan RB. Maka dari konfigurasi pembagi tegangan ini kita dapatkan rumus V gate ini sama dengan RB dibagi RA ditambah RB dikalikan dengan VCC. Maka didapatkan persamaan yaitu V gate sama dengan RB nilainya adalah 1 kilo ohm dibagi RA yaitu 20 kilo ohm ditambah RB yaitu 1 kilo ohm dikalikan VCC adalah 10 volt. Maka didapatkan nilai yaitu 1 dibagi 21 dikali 10 volt sama dengan 0,47 volt. Atau kita bulatkan nilai dari V gate sama dengan 0,5 volt. Ini adalah cara bagaimana kita mencari tegangan gate, yaitu tegangan yang dihasilkan dari pembagi tegangan antara RA dan RB. Yang dirumuskan yaitu V gate sama dengan RA per RA plus RB kali dengan VCC. Berikutnya kita akan mencari nilai VGS, yaitu tegangan pada gate dan source sesuai dengan hukum Kirchhoff tegangan, bahwa tegangan gate atau V gate ini adalah tegangan VGS ditambah dengan tegangan di kaki source atau VS. V gate sama dengan VGS ditambah VS. Maka didapatkan nilai V gate yaitu hasil pembagi tegangan didapatkan nilai 0,5 volt sama dengan VGS ditambah dengan VS. Kemudian kita pindahkan VGS ke ruas sebelah kiri sehingga didapatkan rumus 0,5 volt dikurangi VGS sama dengan VS. Kita pindahkan VS ke sebelah kiri, nilai 0,5 volt dikurangi VGS kita pindahkan sebelah kanan, maka didapatkan persamaan VS sama dengan 0,5 volt dikurangi VGS. Ini adalah nilai persamaan untuk mencari VGS di mana VS sama dengan 0,5 volt dikurangi VGS. Berikutnya perlu diketahui rekan-rekan sekalian bahwa arus yang mengalir dari drain ke source atau IDS ini juga mengalir di RD sama dengan RS yang besarnya adalah sama. Nilai VS sesuai dengan hukum Ohm, tegangan pada kaki source yaitu antara kaki source dengan ground ini sama dengan arus yang mengalir dari drain ke source yaitu IDS dikalikan dengan RS. VS sama dengan IDS dikali RS. Dengan VS adalah 0,5 volt dikurangi VGS. Ini adalah nilai yang kita dapatkan dari perhitungan pembagi tegangan, yaitu VS sama dengan 0,5 volt dikurangi VGS. Dengan mengganti nilai VS yaitu IDS kali RS, maka didapatkan persamaan IDS kali RS sama dengan VS yaitu 0,5 volt dikurangi VGS.
Kemudian kita pindahkan RS ini ke ruas sebelah kanan. Yang awalnya perkalian ini menjadi pembagian, maka didapatkan rumus IDS sama dengan 0,5 volt dikurangi VGS dibagi RS. Dengan memasukkan IDS pada persamaan hubungan antara IDS dengan VGS, maka didapatkan rumus yaitu IDS dengan mengganti nilai IDS yaitu 0,5 volt dikurangi VGS per RS sama dengan IDSS dikali 1 dikurangi VGS dibagi V pitch off dikuadratkan. Kemudian kita masukkan nilai RS, kita ganti dengan nilai R pada kaki sos yaitu dengan nilai 100 ohm. IDSS adalah 10 mA dikali 1 dikurangi VGS dibagi V pitch off adalah minus 1 volt dikuadratkan. Kita pindahkan nilai 100 ohm ke ruas sebelah kanan, maka didapatkan persamaan 0,5 volt dikurangi VGS sama dengan 10 mA dikali 100 ohm adalah nilai dari RS dikalikan 1 kurangi VGS dibagi minus 1 volt dikuadratkan. Didapatkan nilai yaitu 0,5 volt dikurangi VGS sama dengan 10 mA kali 100 ohm adalah 1 volt dikalikan 1 dikurangi VGS dibagi minus 1 volt dikuadratkan. Rekan-rekan sekalian, masih ingatkah antum sekalian dengan persamaan kuadrat A minus B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Berdasarkan persamaan kuadrat ini, kita akan menyelesaikan persamaan pada arus IDS, yaitu kita selesaikan persamaan kuadrat 1 dikurangi VGS dibagi minus 1 volt dikuadratkan, maka didapatkan nilai yaitu 1 ini sebagai A, VGS per minus 1 ini sebagai B dikuadratkan, A kuadrat adalah 1 dikuadratkan dikurangi 2 dikali A adalah 1 dikali B adalah VGS dibagi minus 1 ditambah B kuadrat adalah VGS dibagi minus 1 kuadrat. Maka didapatkan nilai 1 kuadrat adalah 1, 2 kali 1 kali VGS dibagi minus 1 yaitu 2 VGS dibagi minus 1 ditambah VGS kuadrat adalah VGS kuadrat minus 1 kuadrat adalah 1, maka didapatkan nilai 1 min dibagi min adalah plus yaitu 2 VGS ditambah 2 VGS, VGS kuadrat dibagi 1 adalah VGS kuadrat. Ini adalah hasil persamaan kuadrat dari 1 dikurangi VGS dibagi minus 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 2 VGS ditambah VGS kuadrat. Kemudian kita masukkan persamaan 0,5 volt dikurangi VGS sama dengan 1 volt dikali 1 dikurangi VGS dibagi minus 1 volt kuadrat. Kita masukkan hasil dari persamaan kuadrat sehingga didapatkan nilai 0,5 volt dikurangi VGS sama dengan 1 volt 1 minus VGS dibagi minus 1 volt kuadrat adalah 1 ditambah 2 VGS ditambah VGS kuadrat. Kemudian dari nilai yang didapatkan tadi yaitu 0,5 volt minus VGS sama dengan 1 volt dikali 1 ditambah 2 VGS ditambah VGS kuadrat, kita sederhanakan karena pada persamaan ini adalah satu variabel yaitu tegangan. Untuk memudahkan kita menyelesaikan persamaan, kita hilangkan terlebih dahulu yaitu satuannya, voltnya kita hilangkan, maka didapatkan persamaannya adalah 0,5 dikurangi VGS sama dengan 1 ditambah 2 VGS ditambah VGS kuadrat. Kemudian kita pindahkan nilai 0,5 dikurangi VGS ini ke ruas sebelah kanan, didapatkan persamaan yaitu 0 sama dengan 1, 0,5 pindah ruas yang tadinya positif menjadi negatif yaitu minus 0,5 ditambah VGS ditambah VGS adalah minus VGS dipindah ke ruas sebelah kanan menjadi plus
yaitu plus VGS ditambah VGS kuadrat. Maka didapatkan nilai yaitu 1 kurangi 0,5 adalah 0,5, 2 ditambah 1 adalah 3 VGS ditambah VGS kuadrat. Kemudian dari persamaan kuadrat ini kita akan cari akar-akar dari VGS. Ingat rumus untuk mencari akar-akar kuadrat. VGS 1, 2 ini dapat dicari dengan rumus yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A, dengan A adalah nilai dari VGS kuadrat, B adalah nilai dari VGS, C adalah konstanta. Maka didapatkan nilai yaitu min B adalah 3 yaitu minus 3, plus minus B kuadrat adalah 3 kuadrat dikurangi 4 kali A adalah 1, dikali C adalah konstanta yaitu 0,5, dibagi 2 kali A yaitu 2 kali 1. Maka didapatkan nilai minus 3 plus minus akar dari 3 kuadrat adalah 9, 4 dikali 1 dikali setengah adalah 2, dibagi 2 kali 1 adalah 2, sehingga didapatkan nilai yaitu minus 3 plus minus 9 kurangi 2 adalah 7, dibagi 2, maka didapatkan nilai minus 3 akar 7 adalah 2,6. Nilai VGS 1 dan VGS 2 ini adalah minus 3 plus minus 2,6 dibagi 2. Selanjutnya kita bisa mencari nilai VGS 1 dan VGS 2. Nilai VGS 1 kita ambil dari harga penjumlahannya, maka didapatkan nilai yaitu minus 3 ditambah 2,6 dibagi 2, didapatkan hasil VGS sama dengan minus 3 ditambah 2,6 adalah minus 0,4 dibagi 2. VGS 1 sama dengan, didapatkan nilai VGS 1 sama dengan minus 0,2 volt. Kemudian kita bisa cari nilai VGS 2 yaitu dengan pengurangan, didapatkan nilai yaitu minus 3 dikurangi 2,6 dibagi 2. VGS 2 sama dengan minus 5,6 dibagi 2, didapatkan nilai VGS 2 sama dengan minus 5,6 dibagi 2 yaitu minus 2,8 volt. Dari VGS 1 dan VGS 2 yang didapatkan ini, maka VGS yang mungkin agar JFET ini bekerja karena V pitch off nya sama dengan minus 1 volt. Ketika nilai dari VGS ini lebih kecil dari V pitch off yaitu minus 1 volt, maka JFET ini tidak akan aktif atau tidak akan bekerja. Sehingga nilai yang memungkinkan agar JFET ini bekerja yaitu nilai VGS 1 sebesar minus 0,2 volt. Rekan-rekan sekalian, setelah kita dapatkan nilai VGS yaitu sebesar minus 0,2, selanjutnya kita akan mencari nilai IDS. Dengan VGS sama dengan minus 0,2 volt, maka didapatkan arus IDS dengan memasukkan nilai IDS pada persamaan. IDS sama dengan IDSS dikali 1 dikurangi VGS dibagi V pitch off dikuadratkan. Kita masukkan nilai dari IDSS yaitu 10 mA dikali 1 dikurangi nilai VGS adalah minus 0,2 volt dibagi V pitch off yaitu minus 1 volt dikuadratkan. Maka didapatkan nilai yaitu IDS sama dengan 10 mA dikali 1 minus 0,2 volt dibagi minus 1 volt adalah 0,2 dikuadratkan. Didapatkan nilai IDS adalah 10 mA, 1 dikurangi 0,2 dikuadratkan yaitu 0,8 kuadrat. Didapatkan hasil yaitu 10 mA 0,8 kuadrat adalah 0,64. Maka didapatkan nilai IDS yaitu 10 mA dikali 0,64 yaitu 6,4 mA. Ini adalah nilai IDS yang didapatkan ketika nilai VGS sama dengan minus 0,2 volt dengan IDSS adalah 10 mA dan V pitch off nya sama dengan minus 1 volt. Kemudian dengan VGS adalah minus 0,2 volt dan IDS sama dengan 6,4 mA, maka kita bisa mencari
tegangan pada VDS dengan persamaan berdasarkan hukum Kirchhoff tegangan 10 volt ini adalah jumlah dari VRD ditambah VDS ditambah dengan VRS. Maka didapatkan persamaan 10 volt sama dengan VRD ditambah VDS ditambah VRS, dengan VRD adalah IDS dikali RD, VDS adalah IDS dikali RS ditambah dengan VDS. Dengan mengeluarkan IDS maka didapatkan persamaan 10 volt sama dengan IDS dikali RD ditambah RS ditambah VDS. Didapatkan nilai yaitu 10 volt sama dengan 6,4 mA dikali nilai RD adalah 1 kilo ohm, RS adalah 100 ohm ditambah VDS, maka didapatkan nilai 10 volt sama dengan 6,4 mA dikali 1K ditambah 100 ohm adalah 1K1 ditambah VDS, didapatkan hasil 10 volt sama dengan 6,4 mA dikali 1K1 adalah 7,1 volt ditambah dengan VDS, maka didapatkan VDS adalah 10 volt dikurangi 7,1 volt. Didapatkan harga VDS yaitu sebesar 2,9 volt. Ini adalah tegangan VDS yang didapatkan ketika nilai VGS ini sama dengan minus 0,2 volt dengan IDS yaitu 6,4 mA. Kemudian selanjutnya kita akan menggambarkan grafik hubungan antara IDS, VGS dan VDS dengan nilai yaitu VGS sama dengan minus 0,2 volt, IDS adalah 6,4 mA dan VDS sama dengan 2,9 volt. Kita gambarkan dalam kurva karakteristik hubungan antara VGS, IDS dan VDS dengan V pitch off yaitu minus 1 volt dan IDSS sebesar 10 mA. Kita gambarkan titik yang pertama yaitu hubungan antara IDS dengan VGS, dengan VGS adalah minus 0,2 didapatkan IDS yaitu 6,4 mA, maka didapatkan titik kerja dari JFET yaitu titik pertemuan antara minus 0,2 volt yaitu VGS dengan 6,4 mA yaitu IDS. Dari kurva hubungan antara IDS, VGS dan VDS ini bisa kita ketahui bahwa titik kerja dari JFET yaitu terletak pada nilai VGS minus 0,2 dengan IDS yaitu sebesar 6,4 mA, dengan nilai VDS ini berada di daerah aktif. Demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana cara kita menggambarkan titik kerja JFET pada pembiasan yaitu bias membagi tegangan. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba simulasikan hasil perhitungan kita untuk melihat di manakah titik kerja dari JFET. Kita akan hidupkan simulasi. Kita bisa lihat di sini dengan tegangan VGS yaitu sesuai dengan perhitungan kita adalah minus 0,2, pada simulasi adalah minus 0,19. Kalau kita bulatkan adalah minus 0,2. Kemudian didapatkan nilai IDS yaitu 6,4 mA. Pada simulasi ini didapatkan nilai IDS adalah 6,62 mA. Kemudian tegangan VGS ini didapatkan yaitu sesuai dengan perhitungan adalah 2,9. Pada simulasi ini didapatkan nilai yaitu VDS adalah 2,71 volt. Dari hasil simulasi ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan kita ini sudah mendekati akurat, di mana titik kerja JFET ini berada di daerah antara titik cut off dan titik saturasi, yaitu dengan VGS minus 0,2 volt didapatkan nilai IDS yaitu sebesar 6,4 mA. Demikian rekan-rekan sekalian, pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana cara menggambarkan titik kerja dari JFET pada pembiasan yaitu bias membagi tegangan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat difahami
Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.